Gerbang keenam telah terbuka. Dan jika kau tak bertindak, maka kelopak ketujuh akan merekah. Dan dunia tak akan pernah sama, ucap suara itu lagi. Dani menoleh pada Andini. Gadis itu kini melayang di udara, tubuhnya memutar seperti pusaran air. Darah menetes dari pori-porinya, menyatu di udara menjadi simbol-simbol kuno yang melayang di sekelilingnya. Cahaya dari segel teratai membesar, hingga langit di atas mereka terbelah. Dari celah langit itu, muncul mata raksasa. Hanya satu, namun matanya seperti menatap seluruh bumi. Segalanya membeku. Angin berhenti. Ombak tak lagi bergerak. Bahkan makhluk-makhluk dari gerbang sebelumnya berhenti bernapas. Mata itu mengawasi, menilai. Mata para penjaga telah bangkit, ucap Nyai. Dan ia menilai manusia. Jika kau tak memilih, ia akan memilih untukmu. Dani tahu ia hanya punya satu pilihan. Menutup gerbang sebelum kelopak ketujuh terbuka. Tapi bagaimana caranya? Ia memejamkan mata, mencoba mengingat semua yang telah ia lalui. Gua Keramat, sumur tua, kitab tua yang dibaca ayahnya. Lalu ia ingat mantra penutup. Tapi itu membutuhkan pengorbanan. Seseorang harus menggantikan Andini, ucap Dani pelan. Sosok anak kecil tersenyum. Akhirnya kau mengerti. Tapi bukan siapapun. Harus seseorang yang darahnya menyatu. Kau? Dani menatap Andini. Lalu menatap langit. Ia tahu ini akhirnya. Tanpa ragu, ia melangkah ke tengah pusaran, ke arah Andini. Nyai berteriak marah. Sosok-sosok penjaga mencoba menghentikannya. Tapi tubuh Dani sudah menyatu dengan aura gerbang. Ia meraih tangan Andini, dan tubuhnya langsung terseret ke dalam pusaran itu. Dani, teriak Andini. Tapi Dani tersenyum. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan lawan. Biarkan aku menutupnya dari dalam. Dengan kekuatan terakhirnya, Dani mencium kening Andini. Cahaya meledak. Segalanya putih. Dunia seperti direset. Saat Andini membuka mata, ia terbaring di pantai yang tenang. Langit biru. Ombak tenang. Tak ada suara gamelan. Tak ada darah. Tak ada makhluk-makhluk kegelapan. Hanya dirinya. Dan jauh di laut sana, ia melihat keris Dani terapung. Menyala pelan, sebelum tenggelam ke dasar. Air mata Andini mengalir. Tapi ia tahu, semuanya belum selesai. Karena kelopak ketujuh belum sepenuhnya tertutup. Dan Dani belum benar-benar pergi. Dari balik bukit, suara lonceng kecil terdengar. Pelan, seperti sapaan dari dunia lain. Malam satu suro belum usai. Dan bab berikutnya baru akan dimulai. Setelah ledakan cahaya yang menghapus segalanya, Andini duduk diam di pasir, menggenggam setangkai bunga Kamboja kering, yang entah sejak kapan ada di tangannya. Langit terlihat terlalu sempurna, seolah baru dicat pagi ini. Tapi ada sesuatu yang salah. Ombak yang datang bergulung selalu membawa bisikan aneh. Suara-suara lirih seperti doa yang dilantunkan dengan bahasa yang tak dikenalnya. Angin membawa aroma dupa terbakar dan darah. Ia mencoba bangkit, tubuhnya masih lemah. Pandangannya terpaku pada keris Dani yang tadi ia lihat tenggelam. Kini keris itu muncul kembali di tepi pantai.
berdiri tegak menancap di pasir, seperti menantangnya. Saat ia berjalan mendekat, pasir di sekitarnya mulai basah. Bukan karena air laut, tapi darah. Dari balik pohon kelapa yang tumbang, muncul sosok wanita tua dengan tubuh membungkuk. Ia membawa kendi tua, dan matanya putih seluruhnya, tanpa bola mata. Wanita itu tak berkata-kata. Ia hanya menunjuk keris itu dan kemudian menunjuk ke arah bukit tempat suara lonceng tadi berasal. Andini menggenggam keris. Saat ia menyentuhnya, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dan dalam sekejap, ia melihat sekilas wajah Dani. Wajah itu bukan Dani yang damai seperti biasa. Matanya merah, kulitnya gelap seperti arang. Dan ia terkurung di balik tirai hitam yang tak bisa ia tembus. Aku masih di sini, tapi aku bukan lagi aku. Suara itu bergema di kepala Andini. Ia menjerit, melepaskan keris. Tapi keris itu tetap menempel di tangannya, menyatu. Darahnya mengalir ke bilahnya. Saat itu juga, langit berubah. Matahari menghilang. Kabut turun dari langit, perlahan namun tebal seperti kapas yang mencekik. Dunia berubah seketika. Warna menghilang. Segalanya hanya tersisa abu-abu dan hitam. Langkah Andini membawanya ke arah bukit. Ia merasa dituntun. Jalan setapak yang ia lalui dipenuhi dengan sisa-sisa. Sesajen membusuk dan boneka-boneka. Jerami tergantung dengan kepala terbalik. Suara lonceng semakin keras. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seorang anak kecil, tanpa wajah. Hanya kulit halus membungkus tengkoraknya. Anak itu menggenggam wayang kulit. Namun wayang itu bergerak sendiri, memperagakan seseorang yang sedang dibakar hidup-hidup. Andini berlari, napasnya tersengal. Setiap ia menoleh, ia melihat bayangan Dani mengikuti dari jauh. Matanya kosong, seperti sedang memohon sesuatu. Tapi Andini tahu, Dani yang ini bukan lagi manusia. Ia adalah perpanjangan dari gerbang keenam yang belum sepenuhnya tertutup. Di puncak bukit, berdiri sebuah bangunan tua menyerupai pura yang ditinggalkan. Pintu gerbangnya tertutup kain mori hitam, dengan simbol-simbol kuno berwarna darah. Di depan bangunan itu, 5 kursi batu tersusun melingkar. Dan di masing-masing kursi duduk sosok berjubah hitam. Mereka tak bergerak. Tapi setiap kali Andini mencoba berjalan melewati mereka, suara-suara berbisik muncul dari seluruh arah. Andini, kau bukan siapa-siapa. Kau hanyalah kulit pembungkus takdir orang lain. Kau pikir kau menyelamatkan Dani? Kau hanya menukarnya dengan sesuatu yang lebih gelap. Gerbang ketujuh akan membawamu pada pengkhianatan. Andini menutup telinganya. Tapi suara-suara itu menembus langsung ke dalam pikirannya. Di tengah lingkaran kursi itu, sebuah kolam kecil memantulkan wajahnya. Namun wajah yang ia lihat bukan dirinya. Itu adalah wanita lain. Berkebaya putih, dengan rambut panjang menyapu tanah. Dan di matanya terdapat 2 lubang hitam yang terus menghisap cahaya. Kau telah memilih jalan ini, anakku. Ucap wanita itu dari dalam pantulan. Tapi jalan ini hanya untuk satu jiwa. Satu yang hidup. Dan satu yang harus hilang. Pantulan itu lalu berubah menjadi laut yang bergolak. Dari dalam laut itu, muncul tubuh Dani. Tapi tubuh itu berubah menjadi hitam seluruhnya. Ia bangkit dari air.
dan dari tubuhnya menjulur rantai-rantai yang terhubung pada pintu besar di dasar laut. Jika kau ingin menutup gerbang ketujuh, maka korbankanlah ingatanmu. Tanpa ingatan, kau bukan siapa-siapa. Tanpa masa lalu, kau hanyalah cangkang. Tapi itu satu-satunya cara. Andini menangis. Ingatannya tentang Dani, tentang masa kecil mereka, tentang semua yang telah mereka alami. Itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Tapi dunia telah berubah. Tidak ada lagi waktu untuk keraguan. Ia menenggelamkan dirinya dalam kolam. Suara gemuruh menyambutnya. Dalam kegelapan air, wajah-wajah masa lalu bermunculan. Ibunya, ayahnya, sahabat kecilnya, bahkan dosen-dosen kampusnya. Semua melayang seperti gelembung udara, dan satu persatu pecah. Saat ia membuka mata kembali, ia sudah berada di ruangan kosong. Tidak ada warna. Tidak ada suara. Hanya dirinya dan keris yang kini telah berubah warna. Menjadi hitam legam dengan simbol-simbol menyala merah. Suara Nyai kembali terdengar. Tapi kali ini ia tidak marah. Suaranya lembut, penuh tipu daya. Kau telah melangkah lebih jauh dari semua manusia. Kau sudah mengorbankan ingatanmu. Tapi harga dari penutupan gerbang ketujuh adalah lebih dari itu. Kau harus menggantikan penjaganya. Dari kegelapan, muncul tubuh wanita tua yang tadi ia temui di pantai. Tapi kini tubuh itu membesar. Kulitnya mengelupas menjadi sisik perak. Dan matanya menyala biru terang. Ia adalah penjaga gerbang. Dan kini, ia harus digantikan. Andini menoleh ke belakang. Ia tak bisa mundur. Ia sudah kehilangan semua yang ia tahu. Namanya pun kini terasa asing di pikirannya. Ia menatap sosok penjaga itu, dan keris di tangannya mulai bergetar. Tubuhnya terangkat, dan pusaran api muncul dari tanah, membungkus dirinya. Kulitnya mulai mengelupas. Rambutnya berubah putih. Dan dari mulutnya, ia mulai melantunkan mantra tanpa ia sadari. Saat api itu padam, yang berdiri di sana bukan lagi Andini, tapi penjaga baru. Penjaga gerbang ketujuh. Dunia di sekitarnya menjadi tenang kembali. Kabut menghilang. Langit kembali biru. Tapi tidak ada satupun manusia yang mengingat nama Andini. Ia telah menghilang dari sejarah. Hanya keris hitam yang tertancap di pasir. Dikelilingi 7 kelopak teratai batu yang kini telah menutup kembali. Namun dari dasar laut kidul, suara bisikan masih terdengar. Karena bahkan jika gerbang ketujuh telah tertutup, ada gerbang lain yang belum dikenal manusia. Gerbang yang tak bisa dibuka dengan darah, tapi dengan keyakinan. Dan mereka yang percaya akan mendengarnya. Laut kembali tenang, tapi ketenangan itu tak membawa kedamaian. Ombak berbisik seperti roh-roh yang tertahan di antara dunia. Di desa dekat pantai selatan, penduduk mulai mengalami hal-hal ganjil. Anak-anak terbangun di tengah malam, menggigil dan menangis. Mengatakan bahwa mereka melihat wanita berambut putih menatap mereka dari luar jendela. Burung-burung tak lagi berkicau saat pagi menjelang. Dan bayangan-bayangan di dinding bergerak. Sendiri meski tak ada cahaya yang berubah. Kakek tua yang tinggal di gubuk dekat hutan mati mendadak. Tubuhnya membusuk hanya dalam satu malam. Di dinding gubuknya ditemukan coretan-coretan seperti tulisan kuno.
Dan di tengahnya tergambar simbol keris hitam dengan mata satu di pangkalnya. Penduduk mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi di malam satu suro itu belum berakhir. Mereka tak tahu bahwa penjaga gerbang telah berubah. Bahwa Andini, dalam bentuk barunya, kini menjadi bagian dari batas antara dunia. Namun, tidak semua manusia melupakan Andini. Ada satu orang yang tetap mengingat, seorang dukun muda bernama Sasmita. Murid dari Mbah Sura yang dulu pernah memperingatkan tentang gerbang yang akan terbuka. Sasmita mendapati mimpinya dipenuhi oleh suara Andini. Setiap malam ia bermimpi berada di tengah lautan api. Melihat Andini berdiri di atas lingkaran darah. Matanya kosong namun mulutnya terus melafalkan mantra. Sasmita tahu, ini bukan kebetulan. Ia mengumpulkan kitab tua milik gurunya dan membaca tentang penjaga gerbang. Satu catatan menarik perhatiannya. Penjaga gerbang bisa digantikan bukan hanya dengan pengorbanan, tetapi juga dengan kebangkitan lawan. Makhluk yang dikenal sebagai Sakral Pitu. Entitas tertua dari kedalaman Laut Kidul. Yang tertidur dalam batu hitam di tengah laut. Tapi membangunkan Sakral Pitu adalah tindakan terlarang. Ia adalah kekuatan yang menentang tatanan gaib. Penjaga dari kegelapan yang belum pernah dipahami manusia. Tapi Sasmita sudah tak peduli. Ia merasa Andini bukan seharusnya jadi penjaga. Ia ingin mengembalikannya. Dan itu berarti membangunkan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam berikutnya, Sasmita melakukan ritual di tengah ladang kering. Ia menggambar lingkaran darah, memanggil api biru dari dupa yang dibakar bersama rambut jenazah tua. Saat ia melafalkan mantranya, tanah bergetar, udara membeku, langit bergeser menjadi merah kelam. Seekor burung gagak jatuh dari langit, terbakar sebelum menyentuh tanah. Dan dari dalam tanah, suara berat menggema. Siapa yang berani membangunkan sang penyangga gelap? Aku, Sasmita. Aku ingin menyelamatkan penjaga yang tak seharusnya. Maka kau akan melihat bahwa penjaga bukan manusia. Dan yang membangunkannya harus siap menjadi wadah.